Informasi lainnya, pemirsa, ratusan minuman keras ilegal dan senjata tajam ditemukan petugas gabungan ketika melaksanakan operasi pekat atau penyakit masyarakat di kawasan Kalijodo. Razia ini merupakan bagian dari pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat yang sedang diintensifkan di kawasan Kalijodo sebelum dibongkar. Dalam razia, petugas gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP menyasar kafe-kafe besar dan menemukan ratusan minuman keras di salah satu kafe milik warga berinisial A. Selain minuman keras, petugas juga menyita ratusan senjata tajam berupa bidik, samurai, dan anak panah. Pihak kepolisian menegaskan akan memanggil pemilik minuman keras ilegal dan senjata tajam tersebut untuk menjalani proses hukum. Di lokasi ini yang paling besar, Cafe Intan ini, ya, yang kami duga ya pemiliknya saudara A itu, kami temukan gudang miras, ya, cukup besar. Dan juga senjata tajam, badik, samurai, anak panah dengan menggunakan ketepel, ya, tombak yang sangat berbahaya, yang berpotensi, ya, bisa mencelakakan orang lain. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari kawasan Kalijodo setelah razia pekat, kita terhubung dengan reporter Marshalina Gita langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Gita, bagaimana aktivitas warga di sana pasca razia? Ya, untuk situasi dan kondisi terkini di kawasan Kalijodo setelah dilakukan operasi penyakit masyarakat oleh tim gabungan bisa saya gambarkan. Aktivitas warga ini cenderung saat ini khususnya untuk warung-warung di sekitar wilayah Kalijodo ini hampir semuanya sudah tutup. Hanya ada 1-2 warung saja yang buka, dan sebenarnya kalau misalnya kita pantau dari kemarin, bahkan sebenarnya pagi hari tadi pemilik warung ini masih ingin melakukan aktivitas berdagang mereka seperti biasa. Namun karena pagi hari tadi ribuan polisi datang ke wilayah Kalijodo sehingga mereka memilih untuk menutup aktivitas warung mereka karena mereka merasa takut untuk berdagang. Tidak hanya warung-warung saja, berdasarkan yang kami pantau bahwa kafe-kafe, setelah ada 66 kafe yang digeledah oleh tim gabungan, kafe-kafe yang berada di wilayah Kalijodo saat ini pun juga sudah tutup. Tidak ada aktivitas sama sekali. Bahkan tadi kami pantau juga ada beberapa pemilik kafe yang kemudian datang kembali lagi ke kafe untuk mengambil sisa-sisa barang yang berada di kafe mereka, dan sudah mereka bawa dengan menggunakan truk-truk dan dipindahkan sehingga mayoritas untuk kafe yang berada di wilayah Kalijodo ini saat ini hampir semuanya sudah kosong dari barang-barang yang sebelumnya ini menempati di kafe-kafe yang berada di wilayah Kalijodo. Dan pada saat kami menanyakan kepada warga terkait dengan operasi penyakit masyarakat yang dilakukan oleh tim gabungan, mereka menyatakan mereka cukup terkejut sekali dengan operasi ini, walaupun sebenarnya mayoritas warga Kalijodo ini sudah tahu akan ada operasi penyakit masyarakat yang dilakukan oleh polisi. Namun yang membuat mereka terkejut adalah dengan personil gabungan yang begitu banyak sekali yang datang untuk menggeledah kawasan Kalijodo ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, untuk personil yang begitu banyak sekali dikirimkan ke wilayah Kalijodo ini karena menganggap bahwa wilayah Kalijodo ini masih tinggi tingkat kerawanannya sehingga perlu adanya backup lebih banyak lagi. Namun ternyata pada saat tadi operasi masyarakat dilakukan di wilayah Kalijodo, kondisinya begitu kondusif sekali dan diterima, tidak ada perlawanan baik itu dari warga maupun juga pemilik kafe dan industri bisnis yang berada di wilayah Kalijodo ini. Dan dari hasil operasi penyakit masyarakat yang dilakukan hari ini, ada 9 pemilik kafe yang sudah diamankan, bahkan juga ada 3 orang yang ini sudah dipastikan positif narkoba, dan ada 2 orang yang memiliki senjata tajam dan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Zilvia. Apakah proses pendataan bagi warga Kalijodo yang akan pindah ke rusun sudah selesai dilakukan? Iya, khusus untuk di wilayah Kalijodo sisi barat atau Jakarta Barat, sebenarnya untuk pendataan ini sudah selesai dilakukan. Karena untuk data ada 86 kepala keluarga yang memang asli warga Kalijodo dengan tempat tinggal asli mereka adalah di wilayah Kalijodo. Namun masih banyak juga warga yang datang ke Kecamatan Tambora khususnya ini untuk mendata, padahal sebenarnya mereka ini hanya mengontrak di wilayah Kalijodo saja. Namun dari pihak kecamatan menyatakan mereka masih akan tetap mendata
keseluruhan warga yang tinggal di sekitaran wilayah Kalijodo. Dan untuk ke-86 kepala keluarga ini sudah dipastikan akan mendapatkan rusunawa di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Bahkan sudah ada 41 warga yang sudah diajak ke rusunawa Pulau Gebang, Jakarta Timur untuk melihat dan juga melakukan pengundian. Namun itu masih pengundian tahap pertama. Hari Senin besok masih akan ada pengundian tahap kedua dan sisa warga lainnya masih akan mengikuti pengundian untuk bisa mendapatkan rusunawa di wilayah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Namun untuk di wilayah Kalijodo, di wilayah sisi utara, ini terdapat ada 1.500 kepala keluarga berdasarkan data dari pihak Kecamatan Penjaringan khususnya. Namun yang baru mendaftar untuk didata atau siap direlokasi ini baru ada 145 kepala keluarga. Namun tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan setelah adanya operasi penyakit masyarakat dan juga sudah adanya surat pemberitahuan peringatan pertama yang dilakukan oleh pihak dari Pemprov DKI Jakarta, ini sudah mulai banyak warga yang berdatangan ke Kecamatan Penjaringan untuk didata dan siap untuk direlokasi ke Rusunawa Marunda, Jakarta. Zilvia. Marshalina Gita melaporkan langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta.